Halo, selamat datang di Serangkai Satu Channel bareng Kuardiasa. Dan kali ini kita akan nge-review salah satu film movie, lebih tepatnya anime yang udah rame banget dari kemarin. Full book gitu, semua studio di Pekalongan dan Pekalongan lebih tepatnya di XX1 tuh udah penuh. Jadi kalau kalian mau nonton film ini, aku saranin malam atau pagi pesennya online, jangan offline. Kalau offline rata-rata semua udah full book. Gak tahu kalau Sabtu Minggu kan biasanya emang XX1 lebih mahal. Cuman kemarin waktu hari pertama tanggal 14 hari Jumat itu aku sebenarnya nggak kedapatan tiket. Cuman untungnya ada ponakanku yang nggak bisa izin, jadi tiketnya kosong, makanya aku gantiin. Nah, wah, ini langsung aja ya, kita akan nge-review film Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba Infinity Castle Part 1. 久しぶりだな善逸。さあ始めようか。宴の時間だ。Ya, kali ini Serangkai Satu spesial 17 Agustus dan lagi rame-ramenya nih. Walaupun ya kita masih euforia untuk kemerdekaan, ini juga di kemerdekaan atau di 14 Agustus, di 17 Agustus ini lagi tayang anime atau movie-nya dari Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba. Buat kalian yang ngikutin, buat kalian pecinta anime pasti tahulah sama anime ini, karena ini salah satu anime yang mendongkrak visual yang keren banget. Walaupun bukan movie ya, kalau yang sebelumnya kan season 1, season 2, 3 itu kan series pun itu udah jagoan banget animasinya dari Ufotable gitu. Nah sekarang arc terakhirnya atau Infinity Castle sampai nanti terakhir lawan Muzan itu dibikin 3 movie, part 1, part 2, part 3, entah namanya nanti apa. Tapi sekarang kita akan ngobrolin film Demon Slayer Infinity Castle part 1. Jadi buat kalian yang belum nonton, kalian langsung ke bioskop aja, nikmatin experience-nya, karena aku tanpa spoiler, tanpa panjang lebar, film ini worth it banget buat ditonton di bioskop. Terutama kalau kalian ada studio IMAX mungkin cocok, karena sekali lagi rasio format film movie Demon Slayer ini kayaknya lebih nikmat lagi kalau disaksikan di IMAX dengan kualitas gambar yang kalian akan terkesima dengan Infinity Castle-nya gitu. Walaupun ya ada beberapanya yang menggunakan teknik CGI, tapi bener-bener mulus banget dan memanjakan mata banget dah. Ufotable emang keren banget, jebolan banget lah dengan studio-studio yang bikin Demon Slayer ini. Jadi langsung aja kita bahas film ini, dan ini tentu langsung spoiler review. Sebenarnya tanpa spoiler review itu pun kalian harusnya tahu film ini nanti siapa yang akan mati, siapa yang ini, karena ya rata-rata emang manganya kan bukan udah bocor, maksudnya udah banyak dibahas orang, mungkin udah muncul di FYP kalian. Kalau kalian pecinta anime khususnya Demon Slayer, kalian pasti udah tahu lah siapa aja nanti yang mati, siapa yang lawan, tahun yang lalu. Tapi kalau kalian belum tahu dan gak mau ke spoiler, ya kalian skip aja video ini, kalian tonton terlebih dahulu ke bioskop, karena worth it parah dengan durasi yang lama banget, kayak sampai 2 jaman lebih kayak gitu. Jadi buat kalian yang nggak tahu kalau Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer itu, kalau kalian nunggu season terbarunya, kayaknya mending kalian gak usah tungguin, karena nggak ada lagi, setauku nggak ada lagi. Jadi arc terakhirnya setelah kemarin Hashira training arc, setelah yang desa penempa pedang, kemudian lawan iblis bulan keempat, Tengu lupa aku namanya. Nah itu emang udah nggak dilanjut secara season, jadi endingnya itu dibikin movie berjumlah 3. Jadi part 1-nya tayang yang sekarang, nanti part 2-nya itu harusnya 2027, dan part 3-nya nanti 2029. Jeda 2 tahun tiap movie-nya. Itu cukup disayangkan sih sebenarnya harus nunggu sampai 2 tahun, tapi melihat kemarin kualitasnya seperti itu, wah itu jempol banget sih Ufotable dan juga studio-studio di baliknya yang udah bikin anime Demon Slayer, movie dari Demon Slayer sekeren itu. Jadi kita langsung aja kita bahas movie-nya. Nah, di movie Demon Slayer Infinity Castle Part 1 ini dibagi menjadi beberapa fokus pertarungan ya. Yang pertama itu ada dari Shinobu Kocho lawan si Doma atau iblis bulan atas kedua. Kemudian itu pertama, yang kedua itu fokusnya ke si Zenitsu melawan kakak seperguruannya ya, Keigaku, yaitu iblis bulan atas ke-6, sama yang ketiga ada
Tanjiro melawan si iblis bulan atas ke-3 atau si Akuza. Nah, ini fokus pertarungannya ini aku sukanya karena ya diselang-seling gitu. Jadi maksudnya nanti ada scene pertarungannya dulu, nanti lompat ke sini, tapi lompat-lompatannya itu enak banget gitu buat diikutin alurnya mana yang pertarungannya, dan ya kita sudah sesuai expect kita gitu. Maksudnya kematiannya ya memang bagus ya diurutin. Jadi kan urutan Upper Moon kan 1 2 3 4 5 6 dan yang sini kan tersisanya 1 2 3 dan 6 1 2 3 4 dan 6 karena 4-nya kan diambil sama yang iblis yang nyiptain Infinity Castle-nya itu kan, si siapa aku lupa namanya, terus di kolom komentar aja aku agak lupa. Nah, itu aku suka banget kan, terutama secara 3 aspek pertarungan ini yang aku paling suka itu ngelihat kekuatannya dari Shinobu Kocho. Gila, keren banget visualnya, pertarungannya. Sebenarnya bukan pertarungan sih, karena di sini Doma lebih kepada nerima aja gitu. Maksudnya serangan-serangan dari pedangnya Shinobu Kocho dengan teknik berpedangnya yang dia nggak bisa membelah kepala, tapi dengan cara teknik beracunnya itu keren banget. Gerakan-gerakannya, pernapasan serangganya itu, apalagi yang pernapasan kelabang yang terakhir itu, wah tuh visualnya cakep banget, keren banget lah. Ada capung, yang kelabang sih yang bener-bener yang terakhir yang waktu dia udah paru-parunya udah kena, udah segala macam, tapi dia masih bisa ngeluarin pernapasan serangga yang kelabang itu keren parah, mampu. Lawannya Doma ngeselin parah. Aku nggak mau spoiler apakah Shinobu mati sia-sia atau seperti apa yang di film ini, ya kita udah tahu kan, aku tadi udah bilang spoiler review. Jadi Shinobu walaupun kalah tapi pertarungannya udah epic banget. Scene tersedih di dalam 3 pertarungan, walaupun kita belum bahas yang 2 pertarungan lagi, tetap menurutku malah justru di Shinobu sih. Shinobu sedih banget ini, maksudnya penggalan scene antara pertarungan sama flashbacknya menurutku di Shinobu itu paling enak buat dinikmati. Nanti aku bahas kekurangan di film ini, salah satunya di masalah flashback. Di flashbacknya Shinobu sama Shinobu waktu bertarung sama si kakaknya Shinobu yang mati sama si Doma, itu menurutku flashbacknya enak, rapi nontonnya. Jadi flashback sedikit, nanti ada pertarungan, jeder-jeder kekuatan, flashback sedikit, nanti Shinobu-nya ngeluarin jurus lagi yang berbeda lagi, itu enak banget tuh nontonnya, aku suka banget. Sampai kemudian ya kita tahu Shinobu akhirnya kalah gitu, kemudian digantikan sama si nanti Kanoe yang menggantikan Shinobu melawan Doma kayak gitu. Nah, itu pertarungan pertama tuh. Terus yang pertarungan kedua itu ada Zenitsu lawan Kaigaku. Nah, Zenitsu Kaigaku ini aku melihatnya keren sih, lebih ke keren. Karena Zenitsu itu kan sebenarnya karakternya harusnya lucu. Yang kalau di season sebelumnya atau di yang sebelumnya itu kan dia emang baru bisa serius dalam posisi tidur. Tapi kalau di sini karena memang salah satu alasan dia istilahnya menjadi Hashira, dendam ya si Kaigaku ini gitu, atau si Upper Moon nomor 6 ini gitu, karena mereka seperjuangan tapi malah justru si Kaigaku ini malah mengambil jalur iblis gitu. Dan di sini kita dilihatin gimana Zenitsu itu nggak bercanda sama sekali, pure serius, bener-bener serius dari awal pertarungan sampai akhir. Bahkan waktu di season Hashira Arc training Hashira Arc yang terakhir itu, yang waktu Muzan datang, waktu dia dikirim pertama ke Infinity Castle, itu kan banyak tuh yang ngasih cuplikan kalau banyak tokoh-tokoh lain waktu masuk itu ada yang kaget, ada yang istilahnya ngasih wajah lucu gitu, tapi Zenitsu waktu masuk ke Infinity Castle pertama itu wajah udah serius. Wah, itu udah keren banget. Ini memang arc-nya Zenitsu banget sih, khususnya lawan si Kaigaku ini. Dia salah satu pembasmi iblis yang bisa solo kill ini si Upper Moon gitu, walaupun ada lagi si Moichiro yang lawan Upper Moon bulan ke-4, Hatengu ya. Iya kayak itu. Tapi kan ini kan dia levelnya, dia kan belum Hashira, istilahnya belum yang Hashira terkuat, tapi Zenitsu udah bisa solo kill. Walaupun ya di sini dikatain juga gitu kalau Kaigaku itu bisa setahun jadi iblis mungkin akan kesusahan, karena iblis kan secara performanya gampang, tinggal makan orang aja kekuatannya nambah gitu. Kalau manusia kan harus latihan keras gitu, tapi kalau iblisnya semakin lo banyak makan orang gitu, kekuatannya akan makin besar gitu. Jadi jangka 1 tahun untuk iblis itu bahkan bisa berkali-kali lipat dibandingkan latihan dari para hasil atau manusia gitu. Jadi itu keren banget, apalagi dengan teknik petirnya itu dua-duanya. Walaupun aku suka teknik petir Kaigaku juga keren di sini visualisasinya. Kaigaku lebih ke petir hitam gitu, kalau Zenitsu lebih ke petir warna biru itu. Wah,
cakep banget. Wah, sekali lagi satu lagi. Kalau aku jujur ya, waktu teknik terakhirnya Zenitsu, aku lebih suka versi fanmade. Jadi sebelum arc ini, sebelum arc-nya movie-nya rilis, sebenarnya season terakhir kayak sebelum itu juga deh. Itu udah ada bikin fanmade gitu. Waktu Zenitsu ini ada hembusan nafasnya gitu, tiba-tiba mengkilat gitu waktu pertama kali ngelahin ragaku. Menurut aku nggak tahu kenapa aku lebih demen scene yang fanmade itu gitu, karena angle-nya itu bagus. Kalau di sini tetap bagus, cuman maksudku waktu aku nonton itu aku ngebayangin wah ini bisa nggak lebih jauh, karena kan otomatis ini resmi, bisa nggak sebagus fanmade-nya. Tapi ternyata tetap bagus, cuman aku lebih suka secara personalnya lebih suka yang fanmade-nya keren banget tuh, bener-bener close up-nya bagus banget lah. Nah kalau di sini emang lebih kepada efeknya sih yang ditingkatkan utamanya gitu. Tapi ini tetap keren lah. Aku suka banget waktu cuman kalau sisi flashback-nya, karena sebenarnya sih kayak aku lupa deh, Keigaku ini sama Zenitsu udah pernah belum diceritain flashback-nya di musim sebelumnya gitu. Karena aku udah tahu ceritanya, entah itu dari potongan manga atau dari cuplikan YouTuber atau gimana, cuman secara flashback-nya nggak terlalu sedih sih, cuman emang sedih banget pasti kakeknya aja sih yang harus ngalahin seppuku sambil kesakitan sendirian tuh parah banget. Tapi ya itu sekali lagi ya, kalau si Shinobu lawan Doma itu lebih kepada Shinobu unjuk skill, Domanya itu lebih kayak yang terima-terima gitu. Kalau si Zenitsu sama siapa? Kaigaku ini lebih ke nunjukin gimana ketika Zenitsu itu benar-benar bisa serius gitu pertarungannya gitu. Walaupun pertarungannya singkat, karena di manga juga singkat setauku. Jadi ini udah cukup menurutku. Nah yang pertarungan terakhir yang memang fokusnya di film ini ya memang pertarungannya Gyutanjiro melawan si Akusa atau Upper Moon nomor ketiga. Ini sebenarnya kalau teknik berpedang, teknik pertarungannya aku jujur lebih suka kalau misalnya musuhnya pakai pedang gitu, kayak misalnya Doma misalnya pakai kipas, atau si Kaigaku pakai pedang, kemudian nanti si Upper Moon bulan pertama sih Kokushibo juga pakai pedang. Aku lebih suka gitu karena teknik-tekniknya lebih banyak. Tapi kalau di sini itu kan dia si Akuza itu kan dia seni bela diri tanpa senjata ya. Nah tapi di sini kalau ngelihat pertarungan, wah gila sih, banyak banget scene-scene yang benar-benar bikin merinding waktu Gyu nggunain pernapasan airnya, kemudian Tanjiro nggunain pernapasan matahari. Udah matahari belum sih, aku lupa. Intinya di sini bener-bener kita dimanjain banget dengan efek-efek pertarungannya, dengan gerakan-gerakan cepet, tidak terlalu kebanyakan scene slow motion di sini tuh. Itu yang bikin kita terperangah gitu. Aku bahkan sempat melihat ke belakang, lihat orang-orang, ekspresi orang-orang tuh kayak kagum banget melihat scene-scene pertarungannya di sini gitu. Nah, cuman ini yang jadi agak berkurangnya bagi aku personal ya, yaitu flashbacknya Akuza itu penempatannya terlalu diletakin di akhir. Jadi gini, kalau yang tadi aku bilang Shinobu Koso, aku enak banget nonton flashbacknya karena satu skill waktu si Shinobu ngeluarin jurus kita keren banget, nanti habisnya diselingin sama flashback sedikit, nanti habisnya dilanjut lagi Shinobu pakai jurus yang lain, jadi kita ada seling-selingan gitu, maksudnya nggak bosen gitu. Tapi kalau si lawan Akuza ini pertarungannya tuh intens banget di depan, intens, lebih banyak flashbacknya ke si Tanjiro-nya sih, lebih ke flashback Tanjiro dengan cara dia mengakali kok gimana sih Akuza ini bisa melihat dari titik butanya segala macam kayak itulah ya. Tapi waktu flashbacknya Akuza itu ditaruh di akhirnya itu akhir banget, flashbacknya lama banget. Itu yang menurut aku secara tempo agak drop, aku personally ya. Jadi udah panas segala macam, terus di belakangnya itu flashbacknya kepanjangan. Sebenarnya flashbacknya nggak bagus, aku bilang flashbacknya jelek. Bukan jelek, aku nggak bilang flashbacknya jelek, flashbacknya bagus. Cuman karena dia naruhnya di akhir, di mana itu udah 2 jam lebih, posisi kita yang nonton juga udah badan juga udah nggak se-fresh waktu pertama, terus kita udah disuguhkan dengan pertarungan yang intens, tapi di endingnya malah dibikin kayak epilog tapi kepanjangan menurut aku. Nah kalau aku personally, aku bukan sutradara, aku bukan penulis cerita segala macam, aku tahu kenapa flashbacknya Akuza itu di akhir aku paham gitu, karena kan si Akuza itu sebenarnya ketika menjadi iblis sudah mulai hilang ingatannya kan, dia baru ingat lagi di akhir-akhir gitu, dengan perguruannya, dengan kekasihnya gitu. Cuman kan ada tuh di scene tengah-tengah waktu si Akuza itu ngelihat sosok gurunya di kiri, terus dia tampol pakai tangan. Itu kan di tengah-tengah pertarungan tuh. Nah menurut aku lebih suka kalau
katakanlah sepanjang flashback yang di belakang itu dipotong setengah, setengahnya ditaruh di scene itu gitu. Jadi Akuzanya nggak perlu inget dulu, jadi dia ingetnya masih sebagian gitu, ingat sebagian. Jadi flashbacknya itu nggak taruh semuanya di akhir, dia taruh di tengah-tengah. Karena yang jadi masalah adalah setelah flashback panjang itu tidak ada scene pertarungan yang epic lagi. Dalam maksud epic adalah pertarungan yang intens. Jadi flashbacknya panjang, tapi setelah flashback itu nggak ada pertarungan yang intens. Itu yang bikin agak drop banget. Jadi grafiknya itu pas di tengah-tengah naik gitu, pas di belakang itu mulai turun. Nggak dibikin naik lagi, nggak dibikin muncak lagi. Biasanya kan ada kalau di dalam dulu belajar bahasa Indonesia kan ending itu ada klimaks terus nanti baru turun lagi. Tapi ini nggak, udah klimaks pertarungan habis itu turun dikasih flashback terus naiknya itu nggak klimaks itu loh. Jadi itu yang aku agak sayangkan. Bahkan kata temanku sampai ngantuk gitu waktu di flashback terakhirnya ya, karena menurutku sayang banget gitu flashback sepanjang itu ditaruh di akhir, setelah flashbacknya itu nggak dikasih pertarungan yang intens lagi gitu. Maksudnya udah yang Akazanya kepala buntung itu aja gitu maksudnya. Tapi ya itu, kalau aku lebih prefer flashbacknya setengah ditaruh di scene pertama yang waktu si gurunya Akuza pertama ada gitu muncul. Jadi dikasih flashback sedikit lah di sana, jadi biar di bagian akhir flashbacknya nggak kepanjangan. Itu aja sih menurut aku yang agak kurang di Demon Slayer Infinity Castle Part 1 itu cuma di bagian itu, cuma di bagian temponya aja. Tapi selebihnya secara cerita, aku sekali lagi ya, aku nggak mempermasalahkan cerita flashbacknya Akuza, atau aku nggak mempermasalahkan secara cerita, aku cuma mempermasalahkan secara tempo nontonnya. Jadi nontonnya agak capek aja di belakang, karena di belakang dikasih flashback sepanjang itu, setelah flashback tidak dikasih pertarungan yang intens lagi. Jadi kayak grafiknya kayak turun aja gitu di situ. Jadi emosi kita udah muncak banget di pertarungan yang super keren banget, tapi karena endingnya kepanjangan kayak gitu, jadi jujur agak ngantuk di bagian situ, agak pengen cepet-cepet, ayo kapan kelar flashbacknya gitu, karena kepanjangan aja kayak gitu sih. Secara overall ini salah satu movie anime dengan visual tergokil yang pernah aku tonton. Oh, satu lagi, Infinity Castle adalah ide paling cemerlang, paling keren di sepanjang manga yang aku baca, yang aku tahu ya. Aku kan nggak baca semua, cuman maksudku Infinity Castle adalah salah satu ide terbaik yang pernah ada. Karena waktu dianimasikan seperti ini itu keren banget, idenya bagus banget, dan visualnya gila, cakep banget Infinity Castle. Kita nggak boleh melupakan anak-anak dari si gurunya itu yang aku lupa ini namanya siapa ya. Ya yang bener mereka ngegambar tiap lantai Infinity Castle-nya, kemudian Infinity Castle-nya di ending dibikin berubah lagi. Wah, itu gila banget sih, kita merasakan depresinya ya. Dan Infinity Castle bener-bener keren banget, cakep banget. Iya, menurutku itu masih salah satu ide terbaik. Walaupun kalau aku bilang apakah aku fans Demon Slayer garis keras, aku bilang aku nggak terlalu fans Demon Slayer. Jujur secara cerita aku biasa aja. Maksudku banyak yang ceritanya lebih enak gitu untuk diikuti. Demon Slayer itu menurutku secara cerita biasa aja. Cuman dari sisi pertarungan, dari sisi temponya aku suka karena cepet gitu. Jadi nggak terlalu banyak cerita. Jadi dari demon ini langsung ke demon ini, bahkan di akhir aja langsung tiba-tiba lawan demon Apartment 1, Apartment 2, Apartment 3 kan di Infinity Castle gitu. Nanti kemudian terakhir di si siapa? Musuhnya Tengen. Emang Tengen yang musuhnya? Muzan. Kok Tengen sih? Muzan ya. Jadi aku bukan, sekali lagi aku bukan fan berat Demon Slayer secara cerita, cuman aku fan berat Demon Slayer secara animasi. Ini cakep banget, portable keren banget, dan aku nggak sabar. Nah, ini masalahnya. Movie part 2-nya Infinity Castle itu 2 tahun lagi. Ya aku tahu sih 2 tahun kalau kita udah jalanin itu kayak terasa cepet, cuman maksudku setelah movie pertamanya ini kayak pengen cepet-cepet gitu, pengen tahu kelanjutannya, pengen lihat pertarungan berikutnya, pertarungan Apartment bulan kedua yang si Kanoe, kemudian siapa lagi, satu lagi si Inosuke lawan si Doma, kemudian si Apartment bulan pertamanya si Kokushibo melawan Muichiro, dan juga siapa ya, Gyome ya. Aku emang nggak sengaja nggak baca manga
part akhirnya karena aku pengen menikmati experience di bioskop. Si Kakushibo nanti lawan siapa aja aku nggak baca gitu secara manganya ya gitu. Jadi aku pengen di surprisein aja, cuman ya itu 2 tahun agak lama banget gitu. Sayang banget. Tapi itu sih secara overall film cakep banget. Scoringnya bagus banget, waktu pertarungannya scoringnya cakep banget, kita bisa merasakan intensnya gitu. Sedihnya jujur part paling sedih tetap di Shinobu sih menurut aku, karena sebenarnya yang di Akuza itu juga sedih, cuman karena posisinya sekali lagi kita udah capek, lumayan ngantuk, jadi sedihnya aku personalnya agak kurang dapet, nggak sampai nangis tapi tetap sedih gitu maksudku. Cara skor 9/10 kali ya mungkin 9/5/10 pun masih oke gitu untuk film ini, karena emang worth it itu gitu untuk kalian bisa nonton film ini di bioskop, utamanya buat kalian pecinta anime atau pecinta Demon Slayer. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Selamat kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 2025 Masehi, dan semoga Indonesia beneran maju ya, jangan mundur dengan banyaknya berita-berita yang wadidaw. Tetap kita harus semangat di tengah pesimisme yang melanda masyarakat Indonesia. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe barang kualitas. Bye bye.